Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ratri Aprilianti dengan NIM 23115730, program studi S1 Informatika angkatan 23 dari kelas IF 07. Saya akan menjelaskan yang pertama, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Kepemimpinan di lingkungan mahasiswa berfungsi sebagai laboratorium praktik kepemimpinan, mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, kerja tim, dan etika. Keterampilan ini menjadi modal penting bagi perkembangan karir karena pemberi kerja mencari kemampuan memimpin proyek, berkolaborasi, dan beradaptasi. Selanjutnya, nomor 2, saya akan menjelaskan siapa pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya dan memberikan alasannya. Pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya adalah ibu saya. Beliau bukan pemimpin formal, tetapi melalui tindakan sehari-hari, ibu menunjukkan teladan kepemimpinan yang kuat. Ibu selalu konsisten antara kata dan perbuatan, mampu mengambil keputusan dengan bijak, dan memiliki empati yang tinggi. Sikapnya yang sabar, tegas, serta selalu mendukung saya membuat saya belajar bahwa pemimpin sejati adalah seseorang yang memberi inspirasi melalui contoh nyata. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kerja keras yang beliau tanamkan sangat memengaruhi cara saya bersikap, belajar, dan berusaha. Karena itu, ibu menjadi sosok pemimpin yang membentuk karakter dan gaya kepemimpinan saya hingga sekarang. Selanjutnya, nomor 3. Analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda, dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Oke, saya akan mulai menjelaskan dari teori yang pertama, yaitu trait atau sifat. Menekankan karakteristik pemimpin atau integritas, keberanian. Jika pemimpin terlihat memiliki sifat-sifat ini, mereka akan menjadi teladan yang diikuti. Selanjutnya ada teori behavioral atau perilaku. Fokus pada apa yang dilakukan pemimpin. Text-oriented versus people-oriented. Tindakan terlihat atau cara memberi instruksi, memberi dukungan, membentuk norma organisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada teori transformasional. Pemimpin memengaruhi dengan visi, inspirasi, dan contoh pribadi. Pemimpin transformasional terlihat mengorbankan atau berkomunikasi visi dan mendorong perubahan, sehingga pengikut termotivasi. Keempat, ada teori servant leadership. Pemimpin terlihat melalui pelayanan, mementingkan kebutuhan pengikut dan memberi contoh kerendahan hati. Yang kelima, ada teori situasional. Tindakan pemimpin yang terlihat berubah sesuai situasi. Contoh tindakan yang efektif di satu konteks mungkin berbeda di konteks lain. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan. Trait, transformational, servant, dan situational. Oke, yang pertama, trait atau teori sifat. Premis, pemimpin efektif memiliki sifat tertentu. Karisma, kecerdasan emosional, integritas. Kelebihan, mudah dijelaskan. Fokus pada kualitas pribadi. Keterbatasan, sifat saja tidak menjamin efektivitas dalam semua konteks. Selanjutnya ada transformational. Premis, pemimpin menginspirasi pengikut lewat visi, motivasi tinggi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Dampaknya membangkitkan komitmen jangka panjang dan menggerakkan perubahan besar. Ada servant atau pelayan. Premisnya, pemimpin utama tugasnya melayani kebutuhan pengikut, membangun orang lain sebelum organisasi. Ciri, empati, mendengarkan, pemberdayaan. Kelebihan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas tim. Yang terakhir, situasional. Premis, tidak ada gaya tunggal terbaik. Pemimpin harus menyesuaikan gaya, direktif atau sportif, berdasarkan kesiapan dan kebutuhan pengikut. Aplikasinya adalah manajer yang fleksibel dapat lebih efektif di lingkungan yang berubah. Yang terakhir, nomor 5, dalam kepemimpinan, mahasiswa mengenali 3 peran utama mereka, leader, follower, dan influencer. Jelaskan masing-masing peran. Yang pertama, saya akan menjelaskan leader atau pemimpin.
Perannya adalah menetapkan visi, mengorganisir kegiatan, mengambil keputusan akhir, memberi arahan, dan memastikan tujuan tercapai. Tanggung jawabnya, alokasi tugas, motivasi tim, evaluasi hasil, dan pertanggungjawaban ke pihak kampus. Keterampilan penting, komunikasi, delegasi, perencanaan, manajemen konflik. Selanjutnya ada follower atau anggota tim. Perannya melaksanakan tugas, memberikan umpan balik, mendukung pemimpin, dan menjaga kualitas pelaksanaan. Sifat idealnya adalah proaktif, bertanggung jawab, bisa bekerja sama, dan mampu mengkritik konstruktif. Catatan, follower yang baik juga dapat menjadi calon pemimpin. Peran ini penting untuk kelancaran organisasi. Selanjutnya ada influencer atau agen perubahan. Perannya mendorong adopsi ide baru, memobilisasi opini, dan memengaruhi baik pemimpin maupun pengikut demi perbaikan. Kekuatan khasnya adalah kemampuan persuasi, jaringan yang luas, dan kredibilitas di kelompok. Contoh tugas itu seperti kampanye perubahan kebijakan, penggalangan dukungan untuk proyek sosial, atau memperkenalkan inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.